Itu handphone sudah dibuang ya? Sudah dibuang. Kita sudah terputus dengan dunia mulai saat itu. Sampai di atas kapal penjajah, di sini mulai penyiksaan. Jadi ada 2 speedboat, kiri kanan speedboat, kemudian di depan kapal kita ada kapal patroli yang lebih besar dari speedboat itu, untuk memerintahkan kapten merubah haluan kapal dan mengurangi kecepatan kapal. Sampai kemudian kapal berhenti, kita diminta untuk satu persatu keluar dari, waktu itu kita kumpul di bagian belakang kapal, diminta untuk ke dek anjungan depan, ya, dengan mengangkat tangan satu persatu. Kemudian setelah semua berkumpul di depan, mereka belum berani masuk tuh, belum berani naik ke atas kapal kita, sampai mereka betul-betul yakin nggak ada lagi orang di dalam kapal, dengan cara mereka menembak 5 kali. Ke udara? Enggak, menembaki kapal kita. Itu pakai peluru karet atau peluru bom asap, seperti gas air mata seperti itu. Jadi menembak ke arah kaki kita, tapi nggak sampai mengenai badan, menembak ke jendela tempat kapten berada. Jadi kayak peringatan gitu ya? Ya, peringatan. Tapi peringatannya ke sana, peringatan kan ke atas ya harusnya. Ya, langsung ke kapal kita. Kok ngeri ya, makanya kapal kita rusak gitu, rusak. Nah, setelah itu mereka kemudian naik. Jadi jumlahnya mereka itu dalam satu speedboat ada kurang lebih 10 sampai 15 orang pasukan itu. Jadi mereka naik, kemudian memeriksa kita satu persatu. Setelah mereka menganggap kita semua aman, nggak ada yang membahayakan bagi mereka ya. Dan memang kita nggak ada apa-apa, nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa, cuma bawa pampers, makanan, obat-obatan untuk anak-anak Gaza gitu kan. Setelah itu kita dipindahkan ke speedboat mereka, lalu dibawa ke kapal, saya lupa namanya, kapal perang lah, itu yang gede. Itu handphone sudah dibuang ya? Sudah dibuang. Ya, setelah dibuang kita udah nggak tahu apa-apa tuh. Kita sudah terputus dengan dunia mulai saat itu. Nah, kemudian sampai di atas kapal penjajah, di sini mulai penyiksaan. Jadi kami dijatuhkan ke lantai ya, pas sudah di kapal besar itu, kemudian tangan diikat dengan tali tis, kemudian mata ditutup. Setelah itu satu persatu kemudian diseret ya, jadi kita nggak bisa jalan dengan tegak berdiri ya, kita diperlakukan seperti penjahat ya, seperti kriminal. Jadi kita berjalan sambil merungkuk, sambil ditendang, dan tiba pada satu ruangan ya, di mana kita dimasukkan dalam satu kontainer. Saya pribadi nggak tahu itu. Saya mengiranya, mungkin setelah ini aman, kita semua sudah minimal sudah di dalam penjara lah, minimal sudah di dalam ruang tahanan, nggak diapa-apain lagi gitu kan. Ternyata setelah saya masuk ke kontainer kecil itu, sudah ada 3 atau 4 pasukan yang langsung menyerang. Menyerang tuh maksudnya langsung meninju ya. Waktu itu yang paling berasa emang rahang sebelah kanan, sampai nggak bisa makan waktu itu, nggak bisa bicara. Iya. Abang kena? Iya. Setelah itu perut ditendang ya. Dalam kondisi tangan terikat? Waktu itu sudah dibuka. Sudah dibuka? Sudah dibuka karena kita sudah akan ditaruh di ruang penahanan yang besar itu di atas kapal. Tapi sebelum masuk ke ruangan yang tempat kita semua disandra itu, kita lewati kontainer kecil ini dulu nih, yang tertutup. Nggak ada yang melihat. Tadi mata ditutup juga atau sudah dibuka waktu itu. Jadi waktu mata ditutup, waktu kita hanya disuruh menunggu hampir 2 jam, kemudian satu persatu ditarik ke dalam kontainer itu. Nah, di situ setelah kami ditendang, jatuh, kemudian diinjak-injak, dan syukurnya alhamdulillah saya tidak merasakan luka yang begitu banyak dibanding teman-teman kami yang lainnya.
Dari Indonesia itu ada 2 orang yang disetrum, ya, termasuk Om Heru sama Bang Hendro Prasetyo yang dari Bandung itu disetrum dan kelihatan berlobang di belakang itu, luka. Kenapa disetrumnya? Maksudnya apa alasannya trumnya? Ya mereka senang aja untuk menyakiti orang gitu kan, semau mereka, jadi berbeda-beda. Maksudnya kan ada dipukul kayak tadi, abang dipukul gitu kan. Ini kan disetrum, maksudnya apa yang mendasari dia? Nah kurang tahu kalau itu. Jadi suka-sukanya dia. Suka-sukanya mereka. Jadi kalau saya perhatikan luka-luka teman-teman dari negara-negara lain itu berbeda-beda emang. Ada bahkan yang seperti ditusuk benda tajam, tapi langsung 5 lobang seperti itu. Itu apa ya 5? Berbeda-beda. Dan yang paling banyak dan yang paling parah saya lihat memang teman-teman kita yang dari Arab dan Turki itu. Kalau perlakuan tentara Israel ini ke relawan-relawan yang dari Asia Tenggara bagaimana? Hampir semua sama sebenarnya. Sama. Cuman ya ada yang beruntung mungkin nggak terlalu parah lukanya. Ya kita nggak bisa memastikan kenapa ada yang separah itu, kenapa ada yang nggak terlalu parah, kita nggak tahu detailnya seperti apa. Yang pastinya sebelum masuk ke ruangan itu mereka memeriksa paspor kita terlebih dahulu. Tapi benar nggak yang dari Turki itu yang paling sering kena siksa? Relawan dari Turki? Kebetulan dalam kapal kami itu ada orang Turki beberapa orang dan semuanya itu parah lukanya. Oh. Sampai apa, separah apa bang? Nggak bisa jalan. Kemudian di belakangnya itu penuh dengan bekas setrum. Kalau beberapa orang mungkin 1-2 kali setrum, seperti pengakuan rekan kita Mas Hendro, ya, disetrum 1-2 kali. Kalau yang saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri, teman yang dari Turki itu, hampir seluruh punggungnya penuh dengan setrum. Penuh dengan setrum. Itu kayak emang inian sama Turki kah? Makanya sampai kenapa kayak lebih banyak orang Turki yang ngerasain penyiksaan lebih gitu dibandingkan dengan Turki dan Timur Tengah pada umumnya. Hubungan, orang Arab hubungan negara, kedua negara itu ya. Emang sih secara historis bangsa Yahudi memang paling benci sama orang Arab. Ya kalau merujuk ke ini ya, dengan bukti-bukti video-video bagaimana mereka melaknat orang Arab, mereka kan nggak terima nabi terakhir dari orang Arab. Mereka kan maunya nabi terakhir dari bangsa Yahudi seperti itu. Nah, setelah mengalami penyiksaan itu, kemudian ditahan ya, diculik dan ditahan gitu ya, diculik dan ditahan, dimasukkan ke dalam sel. Itu dikasih makan juga nggak? Nah, jadi kami yang diintercept hari terakhir itu mendapati 1 malam di atas kapal. Kapal perang ini berbeda dengan teman yang udah diintercept hari pertama, berarti mereka 2 malam di situ. Selama kami di situ yang diintercept hari terakhir cuma diberikan 1 kali roti ya di pagi hari dan air 1 botol untuk beberapa orang. 1 botol untuk beberapa orang dan itu nggak diberikan lagi sampai besoknya.